Mana yang melarang orang berkomentar? Bukan soal hukum, etikanya Anda tidak boleh ucapkan sesuatu. Karena hukumnya belum final. Masih ada tingkatan banding segala macam. Itu akan pengaruhi cara hakim memutuskan nanti itu. Iya, Anda itu seakan-akan selalu membuat dalil agar orang percaya itu salah secara hukum. Ya kalau di depan publik berdebat gitu ya pura-pura boleh lah. Tapi kalau ketemu kayak gini, Tetapi saya ingin nanggapi gini, Pak. Pemerintah tuh boleh nanggapi putusan pengadilan. Yang tidak boleh intervensi mempengaruhi rencana putusannya. Presiden Anda itu, Pak SBY itu sering komentari pengadilan, muji-muji saya dulu. Ini gini loh. Waktu saya mutus tuh Pak SBY pidato. Itu putusan MK itu bagus, bisa memecah kebuntuan. Itu Pak SBY pidato terbuka di TV. Presiden Anda begitu. Bukan soal presiden siapa itu. Enggak, itu boleh. Tidak ada di hukum mana. Tetapi, hukum mana yang melarang orang berkomentar? Bukan soal hukum. Etikanya Anda tidak boleh ucapkan sesuatu. Karena hukumnya belum final. Masih ada tingkatan banding segala macam. Itu akan pengaruhi cara hakim memutuskan nanti itu. Iya, Anda itu seakan-akan selalu membuat dalil agar orang percaya itu salah secara hukum. Apa yang Anda ucapkan tadi itu akan mempengaruhi. Itu Anda merasa benar sendiri. Yes, tapi itu ada di dalam benak publik. Bahwa hakim itu hanya bagus kalau diasuh oleh Mahfud MD. Itu buruknya di situ. Nah, itu kan Anda saja yang begitu. Terima kasih, cukup bagus itu. Pak JK, komentarnya Pak, agar ke depan kita ada rekonsiliasi nasional juga Pak, menjelang pemilu 2024 Pak JK. Mohon izin Bapak, boleh mic-nya di sisi kanan Pak? Ya, kalau malam ini kan kita peringati TV One 1. Jadi tujuannya seperti itu. Walaupun tadi disampaikan mau bicara tentang apa itu politik identitas yang ngomong tadi kan. Saya bilang, ya memang kita Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu kan. Tapi semua partai punya identitas. Kalau PDP selalu mengatakan oncili. Ya kan? Kalau Golkar karya. Kan berbeda kan. Gerindra, Nasdem, Hanura, nasional. Tapi kalau PKB, PAN, P3 selalu bicara tentang nasional religius. PKB malah NU. Jadi sebenarnya kita ini punya tanpa identitas kita tidak bersatu. Ya, tapi untuk itu kita harus setuju dulu apa yang dimaksud politik identitas. Tahu apa persamaan semua calon? Seperti Muhtar Ngabalin itu. Dulu waktu terpilih anggota DPR, Pak, bagaimana sama pakai sorban atau tidak? Ya kok pakai sorban aja terus supaya gampang kita lihat dari jauh kan. Jadi identitasnya itu kan. Dan kan boleh-boleh saja kan. Nah, tahu apa yang dilakukan oleh para calon kalau mau jadi calon? Apa yang pertama dikunjungi? Pesantren. Semua datang ke pesantren. Ingin membuat identitas bahwa saya dekat dengan kiai. Saya ini pasti kalau kita coblos pemilu orang tidak pernah pakai kopiah, tiba-tiba di fotonya pakai kopiah. Ingin buat lebih dekat. Jadi sebenarnya politik identitas itu di mana-mana terjadi. Jadi jangan politik identitas itu dijadikan alat untuk mendeskripsikan. Kita harus rumuskan dulu apa itu politik identitas. Seperti supaya jangan menjadi bahan kampanye saja sehingga apa saja dipakai itu. Dijelaskan dulu bahwa kita ini berbeda, ya berbeda. Justru kalau tidak berbeda, ya bagaimana memilihnya? Kan gitu. Baik. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk tanggapan dari Pak Yusuf Kalla. Baik, Bang Rocky, ini apa ini tanggapannya? Kalau kita melihat mengenai rekonsiliasi nasional, PR dari pemerintah ataupun juga masyarakat saat ini seperti apa, Bang? Ada yang salah dalam konsep kita membahasakan politik identitas. Sebetulnya, istilahnya dalam politik itu bukan politik identitas, politics of recognition itu. Identitas itu hanya jadi identitas dalam politik kalau direcognize. Kan itu intinya. Identitas itu basis antropologi kita, identities. Tapi dalam politik kalau dia direcognize maka dia mesti disertakan di dalam perhitungan electoral politics. Islam direcognize karena dia besar jumlahnya. Jadi buat apa disingkirkan? Kan itu dasarnya tuh. Tetapi memang ada yang gagal di dalam kepemimpinan Pak Jokowi itu beliau menganggap bahwa demi persatuan maka nggak boleh ada perbedaan. Padahal sebetulnya dasar negara ini berdiri atas prinsip
Karena kita berbeda maka diperlukan persatuan. Sekarang dibalik, demi persatuan nggak boleh ada perbedaan. Kan konyolnya di situ kan, untuk menghindari istilah dungu. Jadi sekali lagi harus dimanfaatkan potensi perbedaan itu tuh. Supaya ada perdebatan, supaya ada perselisihan. Kenapa takut berselisih? Kayak tadi islah, dalam politik nggak perlu ada islah. Islah itu personal tuh. Politik kan biasa aja tuh. Saya nggak akan islah dengan ngabalin. Wong saya biasa-biasa aja supaya personal kok. Demikian juga dengan Pak Jokowi tuh. Kita bersahabat di dalam kehidupan privat, tetapi permusuhan di dalam kehidupan publik biasa sekali itu. Itu poinnya. Luar biasa. Tepuk tangannya untuk Bang Rocky Gerung.